Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratiwi, NIM 18087340. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pembentukan kondisi fisik dengan menjelaskan materi dari buku Theory and Methodology of Training dari Tudor Obompa pada bab 3. Di dalam bab 3 dijelaskan bahwa faktor-faktor pelatihan meliputi persiapan fisik, teknik, taktis, psikologi, dan teoritis yang harus tergabung dalam semua program atlet. Persiapan jasmani. Persiapan jasmani merupakan unsur terpenting dalam latihan yang diperlukan untuk mencapai kinerja atlet yang lebih tinggi. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan potensi fisiologi atlet dan untuk mengembangkan kemampuan biomotorik ke standar yang lebih tinggi. Dalam program pelatihan yang terorganisasi secara fisik, persiapan dikembangkan dalam urutan. Yang pertama, persiapan fisik secara umum. Yang kedua, fase persiapan fisik yang spesifik atau fase persiapan khusus. Dan yang ketiga, tingkat kemampuan biomotorik yang tinggi. Dua fase pertama dikembangkan selama fase persiapan, ketika fondasi yang kokoh dibangun. Tahap ketiga secara spesifik untuk periode kompetitif, ketika sasarannya adalah untuk mempertahankan apa yang sebelumnya diperoleh atau untuk menyempurnakan kemampuan yang dibutuhkan oleh atlet tersebut. Semakin lama durasi pada fase pertama, semakin baik kinerja di fase berikutnya. Kemudian fase persiapan umum. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerja atlet. Semakin tinggi potensi bekerja, semakin mudah tubuh beradaptasi dengan peningkatan secara terus-menerus pada tuntutan fisik dan psikologi latihan berikutnya. Menggunakan latihan pengembangan fisik secara umum juga membantu untuk meningkatkan koordinasi dan meningkatkan kemampuan belajar. Selanjutnya yaitu persiapan fisik spesifik atau persiapan fisik khusus. Dibangun di atas fondasi persiapan fisik umum. Tujuan utama dari fase persiapan fisik spesifik yaitu untuk memajukan perkembangan fisik atlet sehubung dengan fisiologi dan karakteristik metodis dari olahraga. Menurut Yaakov, tahun 1967 menyatakan bahwa suatu organisme yang sebelumnya dibentengi dan diperkuat akan dikembangkan ke tingkat fisiologi yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Jadi artinya di sini persiapan fisik spesifik adalah melanjutkan pada fase persiapan fisik umum. Jika persiapan fisik umum dijalankan atau dilakukan dengan baik, maka akan lebih mudah pada persiapan fisik spesifik ini. Dalam jurnal Health Sport Rehabilitation yang berjudul The Influence of Training Loads of Technical and Tactical Training on the Cardiovascular System of Tennis Player 10 until 12 years, Yevtiviva et al. Tahun 2019 halaman 224 menyatakan bahwa pemain tenis bersaing pada batas maksimum tubuh mereka, seringkali tidak memiliki kesiapan tubuh terhadap beban ini dan mengganggu proses sistem kardiovaskuler. Karena itu, beban pelatih memerlukan dosis yang lebih jelas dan dikendalikan. Dengan demikian, persiapan jasmani, khususnya persiapan fisik spesifik kecabangan, sangat perlu dilakukan selama latihan. Menurut jurnal Dictionary of Open Access Journal yang berjudul The Role of Physical Training in Martial Art Practitioner Children 6 until 8 year, pelatih peran fisik dan praktisi seni bela diri anak-anak usia 6-8 tahun yang ditulis oleh George Prikop dan kawan-kawan tahun 2011 halaman 43 menyatakan bahwa latihan fisik khusus adalah keterampilan motorik khusus dari pendidikan seni bela diri. Kegiatan ini berjalan dalam kondisi yang mendekati mereka dari kompetisi dan dilakukan dalam ketergantungan yang erat dengan akuisisi keterampilan teknik dan taktis. Latihan fisik khusus ditunjukkan untuk menyediakan kualitas yang diperlukan dalam menghadapi atlet dalam kecepatan dan acara penerapan kekuatan, keterampilan, dan kekuatan khusus. Dengan demikian, latihan fisik khusus ini menjadi salah satu latihan yang harus menekankan pada unsur-unsur spesifik fisik, mengarah pada cabang olahraga itu sendiri sehingga tercapailah komponen prestasi lainnya seperti teknik dengan baik. Menurut jurnal Dictionary of Open Access yang berjudul Speed and Power Preparation
Preparation of Qualified Water Polo Player, atau persiapan kecepatan dan kekuatan untuk pemain polo air yang berkualitas, ditulis oleh Sidorko dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 47, menyatakan bahwa pengembangan ciri-ciri fisik yang diperlukan dari olahragawan polo air diwujudkan umumnya dengan cara yang tidak sistematis, namun dengan memperoleh sportivitas ketika teknik-teknik dan taktik sudah cukup dikuasai. Kesiapan fisik menjadi sangat penting, karena pada teknik dasarnya yang tinggi dan taktik yang efisien akan terwujud. Nah, berdasarkan bentuk dan struktur latihan dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, latihan untuk mengembangkan fisik umum. Yang kedua, olahraga khusus untuk mengembangkan kemampuan biomotor. Dan yang ketiga, olahraga yang dipilih. Latihan untuk pengembangan fisik umum. Yang pertama, latihan tanpa peralatan atau dengan benda-benda lain yang digunakan selama pertandingan seperti lompat tali dan bola medicine. Olahraga semacam ini hendaknya dilakukan oleh semua atlet, khususnya untuk atlet yang tidak memiliki perkembangan fisik yang baik. Kemudian, olahraga yang berkaitan dengan olahraga itu harus dipilih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan olahraga yang dipilih oleh atlet, guna mengembangkan daya tahan secara umum serta kecepatan dan juga untuk bersenang-senang. Kemudian, olahraga spesifik untuk mengembangkan kesanggupan biomotor. Latihan-latihan spesifik hendaknya diarahkan pada keterlibatan pergerakan utama, yaitu otot-otot yang bertindak langsung untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan, menurut Donald Dictionary tahun 1974. Latihan khusus adalah sarana pelatihan yang sangat berharga dan memainkan peran penting dalam olahraga dengan tuntutan fisik yang tinggi, kecepatan, dan kekuatan. Olahraga spesifik dapat digunakan untuk pengembangan kesanggupan biomotor tertentu, tetapi juga untuk memperoleh keterampilan. Dalam kasus ini, hal pertama yang harus diperhatikan adalah belajar. Dengan melakukan gerakan yang sama, melawan perlawanan, kelelahan yang diakibatkan akan berdampak positif terhadap pembelajaran. Itu menurut Singer et al. Tahun 1972. Latihan dari olahraga tertentu. Kategori ini menyangkup semua elemen dan varian gerakan untuk olahraga itu, dilakukan pada berbagai kecepatan, amplitudo, dan beban. Latihan-latihan ini juga dapat dilakukan di bawah kondisi-kondisi secara kompetitif tidak resmi, terutama selama masa persiapan dan pra-kompetisi, sebagai sarana utama untuk meningkatkan pelatihan dan untuk menyesuaikan atlet dengan hal-hal spesifik kompetisi. Persiapan teknik. Teknik bisa dianggap sebagai cara spesifik melakukan latihan fisik. Itu adalah ensemble prosedur yang melalui bentuk dan konten yang memastikan dan memfasilitasi kinerja gerakan tubuh. Agar memperoleh hasil olahraga yang baik, seorang atlet perlu memiliki teknik yang sempurna, yakni performa olahraga yang paling efisien dan rasional. Semakin sempurna tekniknya, semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diberikan. Menurut jurnal Sciences of Human Kinetics yang ditulis oleh Romila et al. Tahun 2019 halaman 135 menyatakan bahwa pada usia 13-15 tahun ketika masih junior, tujuan utama pelatihan tersebut harus bertujuan untuk memperoleh unsur-unsur teknik, pengembangan keterampilan motorik, dan memperoleh aksi taktis individu. Dengan demikian, pelatihan yang baik berjalan dengan baik apabila memiliki persiapan unsur-unsur teknik yang spesifik kecabangan. Contohnya, dalam permainan bola basket, ketika kita akan latihan teknik dribble, tentunya unsur pokok yang harus dilakukan yaitu teknik ball handling, dan selanjutnya teknik dan gaya. Dalam setiap olahraga, harus ada standar umum diterima dan teknik yang sempurna. Hampir setiap individu memberikan karakteristik atau gaya mereka pada teknik dasarnya. Gaya tersebut hendaknya juga dianggap sebagai hasil imajinasi seseorang dalam memecahkan suatu masalah teknik atau cara melakukan aksi motorik. Istilah gaya memiliki implikasi taktik serta cocok untuk pemanfaatan dalam persiapan teknis dan taktik. Istilah teknik juga mencakup dua istilah lain, yaitu unsur teknik dan prosedur teknik.
Teknik dan individualisasi. Pelatih hendaknya selalu menyesuaikan teknik tertentu sesuai dengan karakteristik dan kemampuan setiap atlet. Ketika mengajarkan sebuah unsur teknik atau seluruh teknik, pelatih hendaknya selalu mempertimbangkan tingkat persiapan fisik atlet. Karena persiapan jasmani yang tidak memadai merupakan faktor keterbatasan dalam memperoleh suatu keterampilan yang baik. Selanjutnya, formasi belajar dan keterampilan. Kemampuan belajar bergantung pada banyak faktor. Pengalaman motorik atau tingkat pembelajaran awal tampaknya mempengaruhi pelajaran menurut Kreti tahun 1967. Juga kerumitan dari suatu keterampilan tahun 1965 menurut Lachman. Kemudian karakteristik evaluasi teknik. Sebagai hasil dari penyelidikan pelatih atau atlet yang terus-menerus terhadap gerakan baru, teknik ini berada dalam revolusi yang berkelanjutan. Kemudian persiapan taktis. Istilah taktis dan strategi adalah dua komponen penting pelatih dan kosakata penting bagi atlet. Walaupun kedua bidang ini dimaksudkan untuk mengacu pada hal yang sama, yaitu seni menampilkan keahlian dalam kompetisi melawan secara langsung atau tidak langsung, keduanya menunjukkan konsep yang agak berbeda. Di bidang strategi, pelatihan merujuk pada konsep umum mengorganisasi permainan atau kompetisi sebuah tim atau atlet. Itu mewakili sebuah karakteristik, sebuah filosofi spesifik atau cara mendekati pertandingan atlet. Persiapan taktis merujuk pada sarana melalui mana para atlet menyerap metode dan cara mana yang mungkin untuk mempersiapkan dan mengorganisasi tindakan secara menyerang atau defensif untuk memperoleh tujuan atlet, yaitu untuk mencetak gol, mencapai prestasi tertentu, atau memperoleh kemenangan. Tugas-tugas dan spesifik persiapan taktis. Penguasaan taktis didirikan juga pada pengetahuan teoritis yang mendalam dan pada kapasitas untuk penerapan taktik, tergantung pada spesifik kompetisi. Persiapan taktis dapat mencakup tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, pelajarilah prinsip-prinsip umum strategi olahraga ini. Dan yang kedua, pelajarilah peraturan kompetisi di gedung olahraga pilihan. Yang ketiga, selidiki dan waspadailah kesanggupan taktis atlet terbaik dalam olahraga yang dipilih. Yang keempat, pelajarilah strategi lawan-lawan yang akan datang serta potensi fisik dan psikologis mereka. 5. Pelajarilah detail-detail fasilitas dan lingkungan kompetisi masa depan. 6. Mengembangkan taktik individu untuk kompetisi upcoming berdasarkan kekuatan dan kelemahan pribadi. 7. Analisa pertunjukan di masa lalu mengingat lawan-lawan yang akan datang. 8. Kembangkan sebuah model taktis individu yang bervariasi. 9. Belajarlah dan ulangi model ini dalam pelatihan sampai itu terjadi stereotip yang dinamis. Rencana permainan dan pemikiran taktis. Pemikiran taktis merupakan komponen mendasar persiapan taktis atlet manapun. Ini dibatasi oleh pengetahuan taktis atlet dan beberapa keterampilan taktis reparator. Pemikiran yang taktis menyangkut kemampuan berikut. 1. Untuk mengevaluasi secara realistis dan benar lawan serta dirinya sendiri. Kedua, agar dapat langsung mengingat keterampilan dan kombinasi taktis yang akan digunakan dalam situasi game tertentu. 3. Untuk mengantisipasi taktis lawan dan untuk melawan mereka. 4. Untuk menyamarkan atau menyembunyikan taktik yang harus mencegah musuh-musuh mencium dan mengagalkan rencana serangan. Yang kelima, untuk mengkoordinir tindakan individu yang sempurna dengan taktik tim. Rencana permainan atau kompetisi dapat melayani tujuan berikut. Informasikan atlet mengenai tempat serta fasilitas dan kondisi spesifik di mana kontes tersebut akan diselenggarakan. 2. Tahu dan menganalisa lawan yang akan datang. Analisa itu hendaknya untuk mempertimbangkan poin-poin yang kuat dan lemah untuk setiap faktor latihan. Yang ketiga, gunakan kinerja masa lalu atlet sebagai rujukan untuk membangun kepercayaan diri tanpa mengabaikan kelemahan sang atlet. Tekankan titik-titik kuat dan merupakan dasar untuk membangun optimisme yang realistis. Dan yang terakhir, yang keempat, memanfaatkan semua yang di atas sebagai referensi. Tetapkan tujuan dan realistis untuk kompetisi tersebut.
Perencanaan awal dari perencanaan permainan. Hal penting berikutnya adalah memilih sistem bermain yang tepat dan menyarankan para atlet cara menilai energi mereka dengan efektif. Seberapa akurat pun rencana tersebut selama permainan, banyak kejadian teknis dan taktik yang tidak terlihat terjadi. Oleh karena itu, rencananya harus fleksibel untuk memungkinkan para atlet bertindak dengan kemampuan dan imajinasi mereka sesuai dengan fase pertandingan. Sebelum mulai, para atlet tidak boleh tidak bersuara dan dalam keadaan tidak lagi bertugas. Menurut Tomsky 1950, Bompa 1970. Pada titik waktu ini, sang pelatih hendaknya tidak memberikan nasihat tambahan karena atlet tidak terlalu antusias untuk mendengarkan atau memperhatikan komentar-komentar pelatih karena mereka fokus pada pertandingan yang akan dihadapinya. Kemudian penerapan rencana permainan dan tujuan taktis dalam situasi permainan. Tahap kedua mengacu pada implementasi secara umum dalam situasi permainan. Selama permainan atau pertandingan, para atlet harus memecahkan link dari serangkaian elemen taktis yang digunakan oleh sebuah tim atau individu. Analisa aplikasi rencana permainan. Tahap ketiga yaitu analisa aplikasi rencana permainan adalah analisa tentang aplikasi yang dilakukan oleh pelatih dengan kontribusi konstruktif para atlet. Waktu yang paling tepat ini tergantung pada hasil permainan. Jika hasilnya baik, pembahasan mungkin direncanakan untuk memulai pelajaran pelatihan yang pertama. Analisa itu tidak mengurangi bagaimana rencana tersebut dibuat, bagaimana benar pelatih dievaluasi tim sendiri, kekuatan dan kelemahan lawan, peran individu dan seluruh rencana taktis, dan penyebab kurangnya keberhasilan. Menyempurnakan teknik dan persiapan taktis. Beberapa pertimbangan umum untuk olahraga ini di mana keterampilan motorik yang sangat rumit memainkan peran penting dalam kinerja kelompok pertama dan keempatnya. Faktor-faktor berikut ini dapat dipertimbangkan. 1. Menciptakan dan membentuk model memadai untuk mencocokkan teknik dan strategi yang efisien. 2. Ungkapkan pertunjukan dan cara paling efektif untuk menyempurnakan penguasaan dalam teknik maupun strategi. 3. Gunakan pendekatan paling rasional untuk proses penyempurnaan teknik dan strategi untuk menghasilkan model terbaik mencapai penguasaan di lapangan. Peningkatan keterampilan teknik dan taktik dicapai dalam 3 tahap Theodorescu dan Florescu tahun 1971. 1. Selama fase pertama, tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan komponen, bagian, dan elemen teknis dari suatu keterampilan. Ketika setiap komponen menjadi lebih halus, mereka harus secara progresif diintegrasikan ke dalam seluruh sistem. Sejalan dengan proses kemampuan yang dominan atau yang didukung harus disempurnakan juga karena teknik adalah fungsi persiapan jasmani. Karena tujuan utama fase pertama adalah menyempurnakan keterampilan, tidak dianjurkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Fase ini sesuai untuk fase persiapan secara tahunan. 2. Tujuan utama dari fase kedua adalah menyempurnakan sistem integral atau seluruh keterampilan di bawah kondisi yang relatif terstandardisasi yang serupa dengan kompetisi. Oleh karena itu, pada akhir fase partisipasi ini dapat berlangsung dalam eksebisi petisi. Kemampuan biomotor yang dominan harus tidaknya dipertahankan pada tingkat yang sebelumnya dicapai. Tahap kedua ini dapat menyempurnakan suatu keterampilan dapat direncanakan untuk akhir fase persiapan. 3. Selama fase terakhir tujuan harus pada menstabilkan sistem dan mengadaptasikan untuk spesifik kompetisi. Oleh karena itu, di antara metode lain, pelatih mungkin membuat para atlet atau tim menderita faktor-faktor gangguan seperti kebisingan atau kelelahan untuk menyesuaikan mereka dengan situasi persaingan yang sebenarnya. Kemudian koreksi kesalahan teknik dan taktis. Semakin cepat atlet memperbaiki kesalahan, semakin cepat perubahannya. Sebuah kesalahan yang mengganggu perbaikan bisa
bisa memiliki beberapa penyebab. Setiap kesalahan adalah akibat dari sebab, dan sejauh teknis atau taktis kesalahan yang bersangkutan penyebab dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu 1. Atlet mungkin menyebabkan salah melakukan keterampilan. Keterbatasan belajar seorang atlet bisa diakibatkan oleh penyebab sebagai berikut. Yang pertama, batasan psikologi. Atlet menetapkan tujuan prestasi yang rendah sehingga merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh sebelumnya. Sebuah persiapan fisik yang tidak cukup atau kurangnya korelasi yang baik antara tingkat kemampuan biomotorik dan kompleksitas keterampilan dan tingkat kesulitan suatu kesalahpahaman atau penyalahgambaran pola teknis suatu keterampilan dan juga korelasi antara gerakan, bentuk, dan sensasi otot. Menurut Theodorescu tahun 1975, gangguan dari kemampuan baru dengan kemampuan yang sudah diperoleh, kelelahan dan lain-lain, penanganan atau menggenggam alat yang salah, dan akhirnya mungkin juga akan menyebabkan moral dan mental seperti kurang percaya diri, keinginan dan ketakutan atau kecelakaan bahkan cedera. Yang kedua, pendekatan metodis ini juga bisa menyebabkan kesalahan teknis. Menggunakan metode pengajaran yang tidak pantas seperti peregangan dan penjelasan tentang suatu keterampilan tidaklah memadai, tidak lengkap, dan bahkan tidak benar. Kemudian kurangnya individualisasi yang tepat dalam mengajarkan keterampilan dengan salah menerapkan metode pengajaran yang cocok, menggunakan pendekatan acak dalam pengembangan strategi tim dan termasuk elemen teknis, kepribadian, perilaku, gaya latihan, dan karakter, atau kurang kesabaran dengan atlet atau mendorong untuk antusias keterampilan cepat. Kemudian yang ketiga, organisasi peralatan dan penyebab lingkungan. Penggunaan peralatan kualitas yang rendah, kemudian organisasi pelajaran yang tidak tepat, kurangnya rencana pembelajaran, pelatihan individu untuk belajar, atau atlet yang lambat dalam keterampilan teknis atau taktis tidak benar akan memiliki dampak akhir yang merugikan dalam pembelajaran. Dan lingkungan atau iklim yang merugikan dapat menuntun pada kehilangan kemampuan-kemampuan. Beberapa langkah pertama yang harus diambil untuk memperbaiki teknik adalah memisahkan kesalahan tersebut dari unsur-unsur teknis lain yang memiliki keterampilan. Koreksi dari kesalahan hendaknya selalu dilakukan secara segera setelah pemanasan ketika atlet masih segar, dan dengan demikian dalam posisi berkonsentrasi pada akumulasi teknis, karena kelelahan dapat mempengaruhi pembelajaran. Pelatih hendaknya menghindari segala tujuan semacam itu di akhir pelajaran. Latihan mental atau latihan dari elemen baru dapat membantu atlet dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian persiapan teoritis. Konsep bahwa seorang atlet harus dilatih tidak hanya secara praktis tetapi juga secara teoritis belum disetujui secara luas, apalagi digunakan. Jelas, konsep tersebut tidak hanya kuno tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat keterampilan dan kemajuan prestasi si atlet. Dalam jurnal Boulosa, Daniel dan kawan-kawan 2020 halaman 1 mengatakan bahwa risiko cedera bisa jadi lebih besar bagi orang-orang yang baru mulai berlari. Mereka yang secara mendadak semakin bertambah baik dalam beban latihan maupun intensitas dan pelatihan itu. Dengan demikian, latihan juga harus memiliki persiapan teoritis yang bersifat mendukung proses latihan yang akan dilaksanakan. Berbagai pengetahuan dengan atlet dari bidang-bidang berikut dapat mewakili pedoman memadai bagi pelatih. 1. Aturan dan peraturan yang mengatur olahraga tertentu. Yang kedua, dasar ilmiah untuk memahami dan menganalisa teknik sport yang digunakan. Biomekanika harus dilihat sebagai ilmu dengan implikasi tertinggi dalam pemahaman teknis dan keterampilan secara dalam analisis skill. Olahraga seperti atletik, melempar, melompat, dan peristiwa olahraga renang dan ski paling banyak memperoleh manfaat dari pengetahuan semacam itu. Selain itu, pemahaman yang benar tentang landasan biomekanika kinerja keterampilan dapat membantu penghapusan cedera atau mengurangi terjadinya cedera.
Makanya ilmu itu sangat penting bagi pelatih dan dibagikan kepada atlet. Yang ketiga, dasar ilmiah dan metodis dari pengembangan kemampuan biomotor. 4. Konsep perencanaan dalam pelatihan. Rujukan hendaknya dibuat dalam bidang periodisasi pelatihan, persiapan untuk kompetisi, dan puncak. 5. Anatomi dan adaptasi fisiologi mengikuti pelatihan. 6. Penyebab, pencegahan, dan obat cedera. Kita belajar di PPC. Kemudian sosiologi olahraga atau konflik antar kelompok. Jika kita mengetahui ilmu tentang sosiologi olahraga atau konflik antar kelompok, jadi kita akan lebih mudah dalam merasakan konflik jika terjadi di lapangan yang dilakukan oleh individu antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Kemudian yang kedelapan, psikologi olahraga dengan menekankan pada keterampilan komunikasi, modifikasi perilaku, penekanan, dan cara mengatasi serta teknik relaksasi. 9. Nutrisi dan nutrisi. Bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja dan diet untuk mengikuti sesuai dengan fase dan jenis latihan, serta pertandingan, selama pertandingan, dan setelah kompetisi. Itulah presentasi saya dari buku Bompa bab 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.